Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam acara yang indah dan berkenan kepada Tuhan, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa yang disertai iman. Karena ada firman yang membangkitkan iman. Ketika kita punya iman, maka apapun yang kita doakan akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau sucikan hati pikiran kami, berikan kekuatan kepada setiap kami, supaya kami boleh melihat apa yang tersembunyi, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, buatlah Tuhan selubung yang menutupi mata rohani kami, sehingga kami tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, sehingga kami tidak bisa melihat kebenaran firman, sehingga kami hidup di dalam kebutaan, dalam kegelapan. Kiranya Tuhan Kau singkapkan dan bukakan selubung rohani ini, supaya kami boleh menyadari ada Tuhan, dan kami boleh hidup percaya dan berbakti kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, setiap yang punya persoalan tantangan diberikan kekuatan dan dihiburkan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang tidak percaya kepada Tuhan walaupun dia membaca firman Allah? Mengapa banyak orang tidak percaya Tuhan walaupun dia mendengarkan kesaksian? Mengapa orang Israel ketika melihat mujizat yang Tuhan lakukan, dia tidak percaya? Mengapa orang Israel juga dan orang-orang sekitarnya yang melihat Tuhan membangkitkan orang mati dan bahkan naik ke surga, banyak juga tidak percaya? Karena satu hal, yaitu selubung rohani belum disingkapkan. Apa itu? Kita lihat dulu di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat ke-18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika seseorang kehilangan data-datanya, karena dia tidak bisa membuka emailnya ataupun juga yang lain, karena dia lupa passwordnya. Kalau lupa, maka tidak mungkin dia bisa membuka dan mengetahui apa saja yang ada di dalamnya, bahkan surat-surat yang baru masuk. Satu-satunya jalan dia mesti mencari orang yang memegang kunci passwordnya. Yang pegang password cuma satu, yaitu dia sendiri. Satu-satunya jalan dia mesti pergi ke bagian pusat yang memegang semuanya. Maka dari pusat itu kemudian diberilah password baru, sehingga kemudian dia bisa meneruskannya. Satu saat ketika saya punya yang namanya website, dan kemudian saya mulai membagikan materi kepada teman-teman. Dan setiap teman-teman, supaya tidak melihat yang lainnya, setiap teman saya kasih password-passwordnya. Satu saat ketika password itu lupa, maka saya bisa melihat ke data saya, dan saya bisa memberikan password yang baru. Saudara, itulah yang kita tahu hari ini, bahwa ketika seseorang tidak tahu kebenaran, satu-satunya jalan adalah selubung itu harus dibuka. Apa itu selubung? Sesuatu yang menutupi matanya. Dan selubung itu dibukakan, siapa yang bisa membukakan? Hanya Kristus Yesus. Dialah yang pegang password kehidupan kita. Dialah yang pegang password pintu surga. Dialah yang pegang password pintu damai sejahtera, kasih sukacita, dan keamanan dan kebahagiaan. Saudara, datanglah kepada Dia jikalau kamu tidak punya password atau kehilangan password. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam ayat yang ke-12 dan 13. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya,
supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Suatu hari ketika Musa naik ke Sinai, berjumpa dengan Tuhan, maka ketika dia turun selama 40 hari, dia meninggalkan Israel, berjumpa dengan Tuhan. Waktu dia turun, dia tidak sadar kalau mukanya penuh dengan cahaya kemuliaan Allah. Sehingga orang Israel ketika menatap Musa tidak tahan. Sehingga akhirnya mereka berkata, Musa, tolong tutup mukamu, tolong tutup wajahmu, karena kami tidak tahan melihat wajahmu yang penuh dengan cahaya kemuliaan Allah. Bukan cuma cahaya kemuliaan yang seperti kita lihat biasa, namun melebihi daripada lampu yang ada. Itu seseorang ketika berjumpa dengan Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Sehingga akhirnya kemudian Musa, mukanya dan wajahnya ditutupi oleh kain, sehingga akhirnya cahaya itu pelan-pelan supaya tidak terlihat oleh mereka. Dan itulah saatnya saudara, sama seperti gambaran itu yang terjadi. Sebenarnya kita harus bisa melihat kemuliaan Allah. Ketika hati kita menjadi tidak percaya, hati kita menjadi bodoh, menjadi tumpul perasaan kita, maka disitulah kemudian kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah tidak bisa kita lihat. Ketika seseorang punya pengharapan, maka seseorang itu akan bertindak. Ketika seseorang tidak punya pengharapan, dia tidak bisa bertindak apapun juga. Kenapa tidak punya pengharapan? Karena dia ada sesuatu yang menutupi matanya. Selubung yang menutupi matanya, sehingga dia tidak bisa melihat yang ke depan. Saudara, bayangkan saja, kalau saya punya barang seperti ini saja, kemudian saya tutupkan di sini. Nah, ini ada apa saya tidak bisa melihat, padahal ini kecil. Demikian juga firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, ada sesuatu yang menutupi mata rohani kita dan mata kita. Bukan tubuh kita, cuma mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Kita harus terbuka dan selubung itu harus dibuka. Kita lihat dulu ayat 15 dan 16. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini satu gambaran, yaitu menunjukkan Israel pada saat melihat Musa turun dari Sinai. Dia membawa 2 loh batu. Mereka tidak tahan, sehingga mereka meminta untuk ditutupi atau ada selubung. Ternyata itu terbawa sampai saat sekarang. Yaitu selubung itu menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Namun kalau seseorang itu berbalik kepada Tuhan, yaitu percaya membuka hatinya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka selubungnya. Karena dia yang memegang kunci kehidupan kita. Dia memegang kunci berkat, dia memegang kunci damai sejahtera. Karena Tuhan memegang kunci kesembuhan, kebahagiaan, kunci surga pun dia buka. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita kehilangan kunci itu. Kita harus mencari kepada Tuhan. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Tuhan, mengapa aku tidak percaya kepadamu? Mengapa aku membaca firman tidak mengerti? Mengapa Tuhan, tolonglah aku supaya aku mau percaya kepadamu. Di situ Tuhan akan membuka hati kita masing-masing. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Cukup satu ayat ini dulu. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika roh Allah ada pada kita, maka kita dimerdekakan. Artinya selubung itu dibukakan. Selubung rohani itu berbahaya saudara. Ketika kita membaca kitab Musa, kita tidak mengerti. Membaca perjanjian lama, kita tidak mengerti. Ketika kita membaca perjanjian baru, ada selubung. Selubung itu bisa dengan egois kita, doktrin kita, pandangan kita, pikiran dunia, dosa kita, kejahatan kita, akal kita, dan sebagainya. Ketika kita membaca kitab-kitab daripada para rasul, kita tidak bisa menangkapnya karena kita tidak punya roh Allah. Ketika roh Allah ada pada kita, maka selubung itu dibukakan dan ada penyingkapan. Bukan hanya itu saudara, kita bisa ada kemerdekaan. Merdeka dari hidup kita yang susah, merdeka dari hidup kita yang menderita, yang tidak mengalami kebahagiaan.
kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, dari hamba kesusahan, supaya kita hidup dalam kebahagiaan, damai sejahtera. Kita dimerdekakan dari kutuk sehingga kita bisa masuk surga yang mulia. Saudara dikasih Tuhan, perlu ada roh Allah di dalam kehidupan kita, sehingga firman Allah berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal. Di mana roh Allah? Roh Allah adalah juga Roh Kudus. Bahkan dikatakan saudara, Yesus sebelum dia naik ke surga berkata, aku akan mengutus kepadamu seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus, yang tidak kamu kenal, dunia tidak mengenal. Berarti bukan seseorang. Roh Kudus itu bukan satu orang, tetapi satu pribadi yang tidak bisa dilihat karena dia berbentuk roh. Dan dia akan masuk dalam kita dan menuntun, memimpin kita. Kita lihat ayat yang terakhir 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah yang Tuhan mau, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus, back to Jesus teaching. Dan kita harus punya karakter Kristus, mega project karakter Kristus yang gereja ajarkan. Dan kita harus punya hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, menyucikan hati pikiran kami, angkat selubung dari pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan kami tahu kebenaran firman Allah, supaya kami sadar Tuhan bahwa ada Tuhan, ada kemerdekaan, di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan, di mana ada Tuhan, ada kunci damai sejahtera, kunci surga, kunci kebahagiaan, kunci keberhasilan, kunci sukacita. Kiranya Tuhan, biar setiap kami boleh menerima itu kembali. Terima kasih Tuhan. Jikalau Engkau punya persoalan pergumulan dalam hidupmu, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kesusahan hati, kepedihan hati, hati yang pilu. Dan ketika engkau sakit, dekapkan bagianmu yang sakit dengan tanganmu. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, biar hatimu mulai hari ini penuh dengan damai sejahtera, bahagia, sukacita, kasih daripada Tuhan. Supaya engkau meraih berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan konseling doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.